Hai, perkenalkan namaku Dian Fitriani. Aku salah satu mahasiswi jurusan pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini aku ingin sedikit memaparkan mengenai pandanganku terkait stereotip gender dan inequality gender yang terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya kajian ini tuh merupakan salah satu pembelajaran yang dikaji dalam salah satu program PNF, yakni program kesetaraan gender. Sebelum kita masuk pada bahasan utama kita, yakni mengenai stereotip gender, saya ingin sedikit menyinggung mengenai apa sih itu gender dan apa perbedaannya dengan seks. Jadi, seks sendiri itu merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan by biological, secara biologis gitu. Yang secara umum kita ketahui bahwa yang disebut laki-laki adalah mereka yang memiliki penis dan yang disebut perempuan adalah mereka yang memiliki vagina dan juga ovarium. Namun secara biologi, pembeda laki-laki dan perempuan juga ditandai oleh kromosom dan hormon dalam tubuhnya yang menyatakan bahwa laki-laki adalah kelamin yang dibentuk oleh kromosom XY, sedangkan wanita dibentuk oleh kromosom XX. Namun terdapat juga kasus di mana laki-laki justru memiliki kromosom XX dan sebaliknya wanita memiliki kromosom XY. Bahkan ada individu yang hanya memiliki kromosom tunggal, X saja atau Y saja, dan kelebihan kromosom seperti XXX yang dikenal dengan sindrom triple X, di mana diyakini bahwa wanita tersebut itu merupakan gen wanita yang memiliki IQ di atas rata-rata dan sikapnya itu biasanya terkesan lebih feminim, jadi kayak cewek banget gitu. Sedangkan sindrom Klinefelter, yakni sindrom yang memiliki kromosom XYY dianggap sebagai lelaki super yang biasa menunjukkan sikap yang sangat agresif dan maskulin. Istilahnya kayak cowok banget. Namun definisi tersebut sering dijadikan alasan oleh masyarakat kita untuk mempersempit definisi mengenai laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dengan segala tuntutan peran dan juga ekspektasi dari keberadaannya yang akhirnya melahirkan konsep gender. Konsep gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang terjadi atas proses sosial budaya yang sangat panjang yang akhirnya membentuk perilaku manusia yang sekali lagi dikotak-kotakkan dalam konsep laki-laki dan perempuan. Kemudian dijadikan patokan secara paten mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Mana laki-laki memiliki peran untuk menjalani rumah tangga, sedangkan perempuan perannya yakni untuk mengasuh dan mengurus anak juga menjaganya. Konsep tersebut merupakan adopsi dari teori evolusi di mana pada masa itu manusia purba menggunakan strategi ini untuk survive, bertahan hidup dan juga berkembang biak agar mencegah kepunahan. Karena perempuan adalah individu yang mampu untuk hamil, melahirkan dan menyusui, maka muncullah gender role yang sampai saat ini masih kita rasakan meskipun bisa kita pikir dan pahami bahwa gender role yang diterapkan pada masa purba dulu itu sudah sangat susah untuk diterapkan pada masa modern ini karena terjadi pergeseran mengenai peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Nah, bagaimana sih jika konsep gender role yang kita adopsi dari teori evolusi itu masih kita terapkan dalam kehidupan modern ini? Kita dapat memahami bahwa akan terjadi banyak ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan jika masih menggunakan konsep gender role pada teori evolusi tersebut. Saat ini kita pahami nih bahwa peran perempuan sekarang itu tidak hanya mengurus anak dan juga mengurus rumah, tapi bisa kita temui banyak juga perempuan-perempuan yang bisa bekerja, perempuan-perempuan yang memilih untuk bekerja dengan berbagai alasan, mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang mana tidak dapat tercukupi jika dengan usaha dari laki-laki dan juga untuk mendapatkan perannya nih di masyarakat karena wanita sendiri itu juga membutuhkan pengakuan dan juga sebagai penyalur dari potensi-potensi yang dimiliki dalam diri perempuan tersebut. Nah, dengan bertambahnya peran wanita untuk bekerja, hal tersebut menambah beban perempuan, yakni yang sebelumnya
memiliki kodrat atau tugas domestik untuk menjaga rumah dan mengurus anak, ini wanita juga memiliki peran tambahan, yakni untuk bekerja. Dan hal tersebut itu menuntut perempuan untuk mampu multitasking, karena bagaimanapun sebagai wanita karir, tetap tuntutannya adalah untuk mengurus rumah dan juga mengurus anak. Bayangkan bagaimana kerumitan bagi perempuan untuk membagi perannya tersebut, di mana dia harus tetap menjalankan perannya sebagai wanita yang memiliki peran domestik untuk menjaga anak dan juga mengurus rumah tangga dan suami, sedangkan perannya di luar sebagai wanita karir. Dan penambahan peran dari perempuan ini tidak menggeser sedikit pun peran dari laki-laki. Laki-laki tetap berperan menjadi kepala rumah tangga, mencari nafkah dan juga bekerja. Mereka tidak mendapatkan peran tambahan untuk mengasuh anak dan juga mengurus rumah. Jika ingin kita gali lebih jauh lagi mengenai apa yang telah masyarakat kita lakukan kepada 271.349.889 jiwa yang seharusnya membawa keunikannya sendiri-sendiri dan memiliki konsep sendiri mengenai siapa sih dia sebenarnya, mengenai apa sih jati dirinya yang ingin dia tunjukkan dalam masyarakat atau society kita. Namun hal tersebut harus dipangkas karena konsep pengkotak-kotakan mengenai laki-laki dan perempuan yang telah mendapatkan prejudgment dari masyarakat mengenai gambaran apa itu laki-laki dan apa itu perempuan, yang mana laki-laki itu dituntut untuk menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang mandiri, dan seseorang yang memiliki daya juang dan juga jiwa kompetitif yang tinggi. Sedangkan perempuan yang mendapatkan prejudgment bahwa mereka adalah makhluk elegan, keibuan, lemah lembut, dan juga sering dianalogikan sebagai seorang permata yang harus benar-benar dijaga. Nah, prejudgment itulah yang akhirnya memunculkan stereotip gender di masyarakat. Apa itu stereotip gender? Stereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki. Stereotip gender ini akhirnya menimbulkan marginalitas antara peran laki-laki dan perempuan. Dan banyak penelitian yang membuktikan bahwa perempuan adalah individu yang paling dirugikan dari stereotip gender ini. Dengan adanya prejudgment tadi yang mengatakan bahwa wanita adalah makhluk yang elegan dan lemah lembut, hal tersebut membuka stereotip bahwa wanita tidak dapat berperilaku mandiri, tegas, dan juga not as capable as men. Bahwa wanita itu terlalu memakai perasaan dan tidak dapat menggunakan logikanya dalam berbagai hal untuk menghadapi sebuah masalah. Nah, stereotip itulah yang akhirnya memunculkan kesenjangan atau gap antara laki-laki dan perempuan yang in a bad way mungkin akan mengarah pada diskriminasi mengenai hak perempuan di dalam masyarakat. Lantas akan muncul pertanyaan nih, lalu mengapa wanita ketika diberikan kesempatan untuk tampil, untuk menunjukkan bahwa they are as capable as men, mereka malah menunjukkan sikap untuk menolak, bahkan menunjukkan keraguan atas kemampuannya sendiri. What can I say? Itulah kejamnya stereotip masyarakat yang akhirnya mampu mendoktrin dan membrainwash wanita, sehingga mereka itu menganggap bahwa memang kelas mereka itu berada di bawah kelas laki-laki. Sekarang mari kita coba nih, kita buktiin bareng-bareng. Coba nih teman-teman ingat kejadian-kejadian serupa yang mungkin pernah teman-teman alami, dan pasti teman-teman alami. Sesimpel ketika kita mendapatkan pilihan untuk memilih seorang pemimpin, anggap aja itu adalah pemilihan ketua kelas, maka sebagai kandidat nih, laki-laki merupakan individu yang paling diutamakan untuk menjadi ketua kelas tersebut. Dan pada akhirnya yang menjadi ketua kelas adalah laki-laki juga, dan peran perempuan biasanya hanya akan menjadi wakil ketua kelas, bendahara, ataupun sekretaris. Mungkin teman-teman juga berpikir, itu kan juga tidak mungkin dilihat hanya karena dia laki-laki. Kita kan juga pasti melihat dari capability dia untuk memimpin kelas atau memimpin suatu perusahaan. Jika kita telisik lagi nih, semisal
ada nih laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuannya sama nih dalam hal kepemimpinan, kemampuannya setara. Kemungkinan besar yang akan dipilih menjadi ketua tetap ada laki-laki, dan perempuan mungkin hanya akan menjadi wakilnya. Entah mengapa hal tersebut terjadi, tapi itulah pandangan masyarakat kita terhadap laki-laki, dan karena sekali lagi mereka dianggap merupakan makhluk yang lebih mandiri, lebih cerdas, dan juga lebih mampu untuk menggunakan logikanya dalam mengambil setiap keputusan. Pola pikir tersebutlah yang akhirnya membentuk kelas antara laki-laki dan perempuan, dan terdapat kesenjangan di antaranya. Sehingga dewasa pun perempuan sangat susah nih untuk menduduki peran penting di masyarakat, karena let's say nih, misal ada perempuan yang berhasil menjadi seorang pemimpin. Dalam proses dia menjadi pemimpin itu, dia harus menunjukkan dulu bahwa yang setara dan bahkan harus lebih dari laki-laki agar dia mampu untuk menduduki posisi tersebut. Dalam hal inilah kita dapat merepresentasikan bahwa perempuan terlalu termarginalitas oleh gender, sehingga banyak kesempatan dan peluang yang tidak mampu ia capai dan bahkan tidak tersedia nih bagi perempuan. Sebagai contoh nih dalam hal profesi, banyak profesi yang dalam stereotip masyarakat dianggap sebagai profesi laki-laki dan perempuan tidak memiliki kemampuan atau dianggap tidak pantas untuk menjalani profesi tersebut, seperti TNI, pilot, pemadam kebakaran, nahkoda, engineering, dan lain sebagainya. Peluang-peluang profesi tersebut seakan dihapuskan oleh masyarakat bagi perempuan. Jika kita pikirkan lagi nih, kita akan sampai pada pemikiran bagaimana bisa sih stereotip masyarakat itu benar-benar terimplementasikan dalam diri kita, atau yang akhirnya juga terus-terusan menjadi sebuah siklus, sebuah pola yang terus-terus terjadi di masyarakat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal tersebut terus-terusan terjadi seperti siklus dan terus mengalami pengulangan konsep di masyarakat kita. Bagaimana bisa kita tidak terdoktrin oleh stereotip gender, sedangkan hal tersebut itu seperti menjadi asupan sehari-hari kita sejak kita kecil, dan itulah yang disuapkan oleh orang-orang dewasa kepada kita. Mungkin kita sebagai negara beragama Islam, orang-orang akan mengatakan bahwa itulah kodrat kamu sebagai perempuan, itulah kodrat kamu sebagai laki-laki. Pengkotak-kotakan gender ini bahkan sudah dimulai sejak kita masih bayi. Mulai dari pemilihan baju, dekor rumah, dan juga peralatan-peralatan bayi yang kita miliki. Bayi-bayi perempuan biasanya akan mendapatkan pakaian dan juga peralatan-peralatan, bahkan dekor kamar yang memiliki warna pink, pastel, dan juga kelihatan sangat girly. Sedangkan untuk anak laki-laki biasanya akan mendapatkan baju dan juga peralatan serta dekor yang berwarna biru, warna-warna matte, dan juga menunjukkan kesan manly dari seorang anak laki-laki. Ketika kita beranjak menjadi anak-anak pun, permainan atau mainan yang diberikan orang tua pada kita juga sangat berbeda. Biasanya bagi perempuan, mereka akan mendapatkan permainan Barbie, mereka juga akan lebih sering memainkan permainan peran seperti bermain ayah-ayahan, ibu-ibuan, atau bermain masak-masakan, yang kemudian itu mengembangkan motorik halus dan juga kemampuan verbal dari perempuan. Sedangkan anak laki-laki biasa mendapatkan permainan mobil-mobilan dan juga permainan yang lebih mengasah pada motorik kasar dan juga daya analisis dan mekanik dari laki-laki tersebut. Nah, hal-hal tersebut itu biasanya menjadi sebuah kemampuan yang ia rekam dan juga dia aplikasikan ketika dia dewasa nanti. Jadi nih, jika ada pertanyaan, lantas mengapa secara fakta logika laki-laki lebih mampu bermain daripada perempuan, dan laki-laki lebih memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan? Juga mengapa daya analisa laki-laki itu memang lebih tinggi dari perempuan? Nah, hal tersebut itu murni karena itu adalah kemampuan yang mereka asah, kemampuan yang mereka kembangkan dari mereka kecil, dan itu bukanlah konsep dari memang begitulah kodrat laki-laki, bukan. Karena perempuan pun juga dapat mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Karena mandiri, percaya diri, tidak ragu-ragu adalah manifestasi dari konsep diri
yang ada pada perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan karena konsep diri bukan dibawa sejak lahir, akan tetapi karena dipelajari. Jika teman-teman berpikir, apa sih urgensi mengapa kajian ini tuh terus-menerus dikumandangkan oleh para wanita? Sebenarnya ini tuh merupakan suara-suara kita untuk mendapatkan tempat yang sama, pengakuan yang sama, dan juga apresiasi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah sedikit saya singgung tadi sebelumnya, bahwa manusia adalah makhluk unik. Manusia adalah makhluk yang memiliki konsep dirinya masing-masing, dan tidak bisa hal tersebut dikotak-kotakan hanya dengan laki-laki dan perempuan, yang seakan-akan membatasi ruang gerak mereka untuk berkarya, untuk menunjukkan mengenai apa sih sebenarnya aku, mengenai jati diri mereka yang sebenarnya. Pembahasan ini saya angkat itu agar sebisa mungkin kita ini mampu nih memotong siklus dari stereotip gender yang telah beredar di masyarakat kita, agar kita mampu nih memberikan environment yang lebih baik di masyarakat kita untuk mungkin generasi kita yang selanjutnya atau bahkan untuk diri kita sendiri. Sekian dulu yang dapat aku sampaikan mengenai tema hari ini, dan aku berharap aku mendapatkan feedback dari teman-teman agar kita bisa diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Dan aku percaya bahwa wanita berhak mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki atas nama kemanusiaan. I was appointed 6 months ago, and the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy, because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents, but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially
I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Thank you very, very much.